Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GBD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku 1 Tawarikh pasal 12 ayat 32. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sukunya yang dibawa perintah mereka. Puji Tuhan, kita menjumpai ada satu bani dalam suku Israel atau bangsa Israel, yaitu Bani Isakar. Alkitab mencatat mereka adalah orang-orang yang punya pengertian, orang yang paham tentang saat-saat yang baik atau waktu-waktu yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus dibuat oleh orang Israel. Dalam kehidupan ini kita seringkali membaca situasi, kondisi yang ada, maka kita bisa memprediksi waktu-waktu yang ada ini, maka kita bisa mengambil langkah-langkah yang baik. Dalam membaca situasi, tidak semua orang bisa seperti apa yang terjadi dengan Bani Isakar. Mereka adalah satu bani yang memiliki spesifikasi khusus. Mereka memiliki pengertian tentang saat-saat yang baik. Nah, dalam kehidupan ini, kita juga harus punya hikmat, punya pengertian untuk mengetahui saat-saat yang baik, sehingga kita tahu apa yang kita harus perbuat. Bukankah Alkitab juga katakan dalam buku Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu ada waktunya. Di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. Sebab itu kita perlu hikmat, kita perlu pengertian untuk tahu membaca waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Karena ketika kita tidak paham dengan waktu, kita tidak punya pengertian dengan kesempatan yang Tuhan berikan, maka kita akan menyesal kemudian. Lebih baik kita belajar mengerti tentang waktu sekarang daripada nanti setelah situasi tidak lagi seperti yang kita harapkan, baru kita mau belajar. Oleh sebab itu, Yesus pun pernah berkata kepada murid-murid dan orang-orang banyak, kamu kalau melihat awan, melihat angin dari mana ke mana, kamu sudah bisa tahu bahwa sebentar akan ada panas, sebentar akan ada hujan, hanya dengan membaca situasi yang ada. Tetapi Yesus mengecam mereka, kamu mahir dalam membaca peta, kamu mahir dalam membaca suasana, kamu mahir membaca zaman, tapi situasi akhir zaman kamu tidak tahu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita pertajam indera rohani kita, melihat situasi yang ada, dan kita bisa mengambil kesimpulan. Sekarang bukanlah waktunya santai. Sekarang bukanlah waktunya untuk bermain. Sekarang waktunya kita harus mengerti apa yang baik yang harus kita perbuat. Karena jika kita membuang waktu, maka yang rugi bukan waktu, tapi yang rugi kita. Karena ada kesempatan, tapi tidak bisa meraih harapan. Sebab itu, mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita dari renungan-renungan firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita ikuti di rumah-rumah ibadah. Biarlah indera rohani kita terlatih untuk tahu membaca situasi zaman. Seperti Bani Isakar ini, dia tahu kapan dia harus berbuat. Dia tahu kapan dia belum bisa berbuat apa-apa, karena mereka punya pengertian. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kita mempunyai pengertian yang baik untuk menggunakan waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini
jahat adanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami untuk belajar dari Bani Isakar, memiliki pengertian, memiliki pemahaman yang baik untuk dapat membaca saat-saat, waktu-waktu yang tepat untuk kami melakukan yang benar. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam perjalanan kehidupan kami tidak membuang waktu kami, tapi kami dapat menggunakan waktu kami dengan sebaik mungkin, sehingga kami memperoleh hasil dari jerih lelah kami memperoleh hasil dari ketekunan kami memperoleh hasil dari pekerjaan yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Kau tuntun langkah kami, pegang tangan kami. Anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami, tidak hanya sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, tapi ingatkan kami untuk memiliki pengertian dan mampu membaca saat-saat yang baik untuk kami lakukan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.